Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiarti. Di sini saya akan membahas tentang profil perusahaan dan analisis kinerja keuangan perbankan syariah. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang profil Maybank Syariah. PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebelumnya bernama Bank Internasional Indonesia atau BII, adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad atau Maybank, salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Bank ini didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1988, dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989. Kantor pusat Maybank ini berada di Sentral Senayan 3, Jakarta, Indonesia. Maybank ini juga beroperasi di beberapa wilayah, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan Mumbai. Produk-produknya ialah retail banking, global banking, business banking, global market, syariah, dan e-banking. Jasa tabungannya ialah giro, deposito, pinjaman, dan investasi. Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional grup Maybank. Per 31 Juni 2019, Maybank Indonesia memiliki 385 cabang, termasuk kantor cabang syariah dan kantor fungsional mikro yang terbesar di Indonesia, serta salah satu cabang luar negeri, yaitu Mumbai, India. 2 mobil kas keliling dan 1.606 ATM termasuk CDM yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM, tergabung dalam jaringan ATM Prima, ATM Bersama, Alto, Cirrus, dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia, dan Brunei melalui jaringan MAPS. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital melalui mobile banking, internet banking, Maybank MU, dan beberapa saluran lainnya. Per 30 Juni 2019, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar 125,2 triliun dan memiliki aset senilai 183,6 triliun. Yang kedua, analisis keuangan. Ekuitas Maybank Indonesia secara berkelanjutan menunjukkan perbaikan setiap tahun dengan jumlah ekuitas pada tahun 2018 mencapai 25,1 triliun, tumbuh 20,8% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar 20,8 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan modal di sektor menjadi 6,4 triliun di tahun 2018 dari 4,6 triliun di tahun sebelumnya. Penambahan modal di setor pada tahun 2018 diperoleh dari penerbitan saham melalui penawaran umum terbatas. Selain itu, saldo laba meningkat menjadi 12,2 triliun di tahun 2018 dari 10,4 triliun, sejalan dengan peningkatan laba bank. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2018, Maybank Indonesia berhasil membukukan laba sebelum pajak dan kepentingan non-pengendali atau PBT meningkat 20,5% mencapai rekor 3,0 triliun. Sedangkan laba bersih setelah memperhitungkan pajak dan kepentingan non-pengendali atau PATAMI didukung sebesar 2,2 triliun. Pada 31 Desember 2018,
meningkat secara signifikan dari 1,8 triliun pada 31 Desember 2017. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pendapatan bunga bersih yang tetap tumbuh di tengah kondisi pasar yang menantang. Kualitas aset yang lebih baik, pertumbuhan yang solid di bisnis syariah, peningkatan kinerja pada anak perusahaan, dan pengelolaan biaya strategis secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.